Jadi habis mulai kali ya kali yang tadi. Oke. Dia mau ikutan. Mute semua. Saya mau ikutan. Iya, Said. Oke. Sebelumnya Sel, apakah untuk PowerPoint-nya apakah ditampilkan oleh saya ataukah Sally sendiri? Untuk PowerPoint-nya, di mute. Bentar. Oke, coba di unmute. Nah, PowerPoint-nya. Sama Sally aja. Sama Sally aja, ya udah. Siap. Oke, berarti next Oke. host. Share screen ya. Sebentar, di setting dulu. Oke. Ya. Sambil menunggu share screen, Ibu buka ya. Jadi temannya nanti sudah direkam. Temannya bisa menyaksikan di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana 12 IPA dan 12 IPS? Mudah-mudahan hari ini sehat semua ya. Baik. Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan coba merealisasikan target kita untuk menyimak 2 orang narasumber hari ini, 2 orang. Yang satu lagi Cativa Lintang juga naik panelis. 2 orang narasumber yang akan hadir pada hari ini. Yang pertama adalah kita buka dulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sebelum narasumber memaparkan materi, pertama adalah ini yang di depan kita menggendong anak ini adalah namanya Sally Septiani ya. Ini dipanggilnya kakak apa ibu nih? Sel. Kakak aja. Ya. Kalian boleh panggil narasumbernya, kalian panggil kakak aja. Kak Sally Septiani. Ibu bacakan sedikit biodatanya. Kebetulan dua narasumber kita kali ini sebegitu cintanya dengan jurusan akuntansi ya. Sally ini adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi, dulu masih Fakultas Ekonomi ya, Sel? Iya. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, jurusan akuntansi. Ya. Namun sebelumnya dia sebenarnya berkuliah di Fasilkom UI. Ya. Tapi karena segitu cintanya, tahun kedua ikut SBMPTN akhirnya bisa bergabung di dalam menjadi mahasiswa FEUI. Pengalaman kerja, Sally pekerjaannya Kak Sally ya. Kak Sally ini pekerjaannya diawali setelah lulus itu sempat menjadi senior auditor di PwC. PwC itu PricewaterhouseCoopers, yaitu kantor akuntan publik terbesar, termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, mungkinnya dia sudah mendunia, sebagai senior auditor. Nah, ini jadinya namanya senior auditor nih, bukan akuntan. Nanti boleh tanya-tanya seperti apa pekerjaannya. Lalu setelah dari PwC, selama berapa tahun tuh? 3 tahun ya di PwC. Bekerja di Finance and Accounting Junior Manager di Amar Bank Tolaram Group. Ya. Swasta ya? Iya. Bekerja di bank swasta, lalu kemudian terakhir dia bekerja di Kata.ai. Kata.ai itu sebagai Finance and Accounting Manager ya. Namun mulai Januari 2020 semenjak udah punya bocil ya, dan rumahnya cukup jauh, akhirnya tetap di Kata.ai dia menjadi part-time remote finance controller. Jadi pekerjaannya dari rumah semua ya, Sel ya? Iya, betul, dari rumah semua. Nah, Kata.ai ini perusahaan startup ya, yang
bidang kerjanya mungkin semacam memfasilitasi chatbox gitu ya. Chatbot. Chatbot beberapa perusahaan yang biasanya punya layanan konsumen menggunakan chatbot. Nah, itu dia menggunakan perusahaan kata.ai. Pun baru beberapa tahun berdiri tapi sudah termasuk yang terbesar juga ya di Indonesia ya. Iya. Jadi kalau kalian misalnya Veronica itu ada pesannya. Kalau iya. kalian Telkomsel ya, misalnya kalian punya kartu Telkomsel, kalian mau tanya-tanya tapi pakai pesan. Nah, itu yang jawab adalah chatbot, bukan orang Chatbot, beneran ya. Jadi dia mesin penjawab yang pintar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti kebetulan narasumber kita yang kedua itu dari Telkomsel, berarti nyambung nih karena Telkomsel adalah klien dari kata.ai. Oh, benar juga ya. Makanya nyambung kliennya Sally nih. Nah, Iya, oke, iya. kita mulai ya. Untuk Kak Sally ini dia akan memaparkan tentang profesi akuntan. Oke, aku Profesi akuntan dan kode etik akuntan serta karakter kualitas law make host. ini belum bisa share screen ya? Iya, belum di setting. Oh, oke. Bentar ya. Iya. Nanti kakak ambil lagi ya. Iya, iya. Oh enggak, ini aja dari kakak aja kok enggak? Oh, sorry. Oke, udah. Oke. Aku langsung share screen ya. Ini gimana sih? Sambil menunggu pertanyaan, boleh kalian tanyakan dengan raise hand atau dengan mengetik di kolom chat secara boleh privately, boleh juga ke everyone ya. Untuk pertanyaannya buat Kak Sally, kalau bisa secepat mungkin, maksudnya takutnya dia nanti tidak bisa mengikuti sampai Enggak, bisa. Bentar. Jarang pakai ini, pakai Zoom. Oke. Ini ya. Oke, halo semua adik-adik. Oke, kenalan dulu ya. Ya, kenalan dulu, nama saya Sally Septiani. Tadi udah dijelasin juga sama Bu Nuria. Iya. Ini kenapa ada tulisan-tulisan? Kenapa ada coret-coretan? Kenapa ada coret-coretan? Oke. Bentar. Tadi kan udah dijelasin juga ya sama Bu Nuria sekilas gitu ya. Saya pernah kerja di WC, Amar Bank, sama sekarang di kata.ai. Nah, saya angkatan 2010, jadi ya mungkin umur kita tidak terlalu jauh ya. Ngarah. Adik-adik sekarang umur berapa? 18 ya? 17. 17 ya? Oh ya. Ya beda 10 tahun lah, beda 11 tahunan lah. Saya umur saya 28. Nah, ini kenapa dicoret-coret ya kayak? Bingung kenapa ada coret-coret. Sebentar lagi di setting. Oke. Sally, pilih disable participant annotation. Tuh ada di chat. Di chat. More. Pilih disable participant annotation. Ini coretannya dari partisipan. Disable attend the Indonesian bukan? Attend ini ya? Disable? Udah. Ya udah. Oke. Cara ngapusnya nggak bisa ya? Ngapusnya gimana? Ada pilihannya erase ya? Erase, ada nggak pilihannya erase? Di more ya? Yang di depan begini. Clear ada? Oh, ya. Oke, dihapus dulu ya, bentar. Oke, dah. Oke, ini gimana cara keluarnya? Aduh. Udah ya? Ini dah.
Oke. Lagi nungguin ayam telur tuh, lihat tuh. Tuh jual ayam segala ya, jual ayam merah, opor. Nah, Jadi Yang lain minta tolong di mute ya, anak-anak. oke, saya mulai ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya nama saya Seri Septiani. Saya dulu kuliah di akuntansi UI angkatan 2010, jadi baru lulus tahun 2014. Jadi basically saya juga baru 6 tahun sih kerja sebenarnya. Nah, kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kedengeran. Oke. Nah, dulu ketika baru lulus dari akuntansi UI, saya join PwC dulu. Setelah itu sampai senior, lalu saya join Amar Bank. Jadi kalau misalnya di PwC tuh emang orang tidak akan lama biasanya ya, cuma untuk mencari pengalaman doang. Setelah itu terakhir saya join di KTAI sebagai Finance Accounting Manager. Nah, di sini sih kalau di KTAI saya emang basically beda banget. Ntar ya. Aduh, Kait. Oke. Kita Cativa sudah. Cativa. Oke. Nah, jadi selama di KTAI saya udah hampir 3 tahun. Kemarin itu resign lalu join sebagai part-time finance controller juga karena punya bayi tadi seperti yang Kak Ria ceritain ya. Oke, kita langsung aja kali ya. Langsung ke materinya aja ya. Ya, oke. Sip. Ini gimana cara? Aduh, katrok banget. Oke. Ini Nah, sebelum itu ini adik-adik belum pernah belajar sama sekali kan ya tentang akuntansi ya? Udah sempat belajar pengertian sejarah sama pihak pengguna informasi akuntansi. Oke. Di sini kita ngulang dikit ya. Akuntansi itu apa sih sebenarnya? Jadi akuntansi itu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan atas suatu entitas. Jadi kalau misalnya dibilang, misalnya adik-adik sekarang secara simpelnya, ada yang suka catat pengeluarannya? Nggak ada ya, masih SMA soalnya. Jadi kalau misalnya kalau kurang langsung minta ke mamanya. Oh gitu ya, oke. Karena belum ada yang menghasilkan pendapatan. Jadi kalau misalnya secara simpelnya, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita yang suka mencatat pengeluaran kita sehari-hari, nah pendapatan kita juga, nah itu udah termasuk akuntansi sebenarnya. Nah, jadi ketika kita belajar akuntansi sangat bermanfaat ya untuk sehari-hari juga. Lalu manfaatnya apa sih? Kalau manfaat akuntansi itu jadi bisa sebagai informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkan. Jadi ketika kita mencatat semua transaksi keuangan, ada pendapatan, ada pengeluaran, berarti kan jadi informasi keuangan ya bagi orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan contohnya siapa? Contohnya misalnya direktur perusahaan, dia pengen ngambil suatu keputusan gitu ya. Tapi dia pasti melihat ini bermanfaat atau enggak dia melihat juga ini bermanfaat apa enggak kayak gitu, atau ada enggak uangnya masih ada apa enggak, karena kan di situ kelihatan ketika kita mencatat pengeluaran kita itu masih ada uang apa enggak dan itu berguna apa enggak sebenarnya. Lalu bahan evaluasi atas keuangan. Nah, itu sama, kita mengevaluasi keuangan kita gitu ya. Kalau misalnya kita catat, ini kita borosnya di mana ya? Terus kita pendapatan kita itu trennya gimana? Naik, turun, atau gimana? Terus pengeluaran-pengeluaran kita kayak gimana juga kayak gitu. Setelah itu, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini maksudnya gini, jadi ketika kita melakukan pencatatan akuntansi, itu kan pasti disertai dengan bukti-bukti ya. Jadi misalnya bayangkan suatu perusahaan ketika dia beroperasi, dia kan butuh pengeluaran-pengeluaran, misalnya contoh dia butuh bayar gaji perusahaan.
Nah, itu kan ada bukti ya, bukti dia transfer uang, lalu ada bukti slip gaji juga. Setelah itu ketika dia misalnya butuh beli beli asetnya contohnya atau aktiva, kalau bahasa Indonesia aktiva. Aktiva contohnya dia harta ya. Nah, contohnya dia butuh beli komputer, furniture, kayak gitu kan. Nah, itu kan semua harus pakai bukti-bukti keuangan. Jadi kita nggak bisa asal mencatat aja. Semuanya harus ada bukti. Jadi ketika dilaporkan ke atasan gitu, kenapa kamu catat begini ya, karena ada buktinya. Ini bukti invoice-nya atau bukti bond-nya, kayak gitu ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan di sini? Belum ada yang raise hand, belum ada chat juga. Dilanjut aja, nggak apa-apa, Sel. Oke, lanjut ya. Kirain enter. Oke, nah di sini karakteristik kualitas informasi akuntansi. Nah, tadi kan informasi akuntansi itu sendiri adalah laporan keuangan kan, laporan keuangan. Contohnya kalau misalnya berapa nih pendapatan kita, pendapatan satu perusahaan, penjualannya dia, atau berapa nih pengeluarannya dia gitu ya, selama 1 bulan atau selama 1 periode tertentu. Nah, bagaimana nih karakteristik kualitasnya yang bisa diterima? Yang pertama adalah relevan. Nah, jadi relevan itu informasi tersebut, informasi akuntansi itu emang relevan dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Jadi misal nih perusahaan manufacturing, dia ingin mengganti mesin yang lebih efektif dan efisien serta murah dalam hal perawatannya. Nah, jadi kita juga bisa ngelihat historical data data-data sebelumnya mengenai emangnya mesin yang ada itu berapa sih biayanya gitu. Jadi kita bisa membandingkan dengan mesin baru sama mesin lama, mana yang apakah benar itu lebih efisien apa enggak kayak gitu, dan apakah emang perawatannya lebih murah apa enggak kayak gitu. Setelah itu mudah dipahami. Mudah dipahami itu maksudnya informasi akuntansi itu harus mudah dipahami oleh para penggunanya. Nah, dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk ditarik kesimpulan atau untuk mengambil keputusan. Jadi pengguna informasi akuntansi siapa? Pengguna informasi akuntansi itu kan misalnya di perusahaan itu misalnya ya atasan ya, direktur keuangan, direkturnya kayak gitu. Terus kalau misalnya manajernya, kalau misalnya selain di perusahaan itu pemegang sahamnya kayak gitu. Nah, jadi di sini misalnya contohnya kalau mudah dipahami itu ya bisa kelihatan gitu ya. Ini aktiva kita berapa, harta kita ada berapa, jelas kelihatan. Detailnya jelas juga berapa. Kita punya harta apa aja. Oh, kita punya komputer, kita punya meja, kita punya kursi, ataupun hal lainnya. Kita itu misalnya kalau di SMA tuh apa aja ya Kak hartanya? Komputer, printer. Printer, nah ya kayak gitu contohnya. Laptop bisa ya. Nah ya kayak gitu. Itu contohnya. Jadi itu mudah dipahami gitu. Jadi ada ini harta isinya apa aja, terus pengeluaran misalnya. Pengeluarannya apa aja? Pengeluarannya contohnya gaji lah, terus bayar sewa gedung, setelah itu misalnya bayar listrik, bayar air. Nah, itu kan segala sesuatu yang harus mudah dipahami oleh para penggunanya, karena kita sebagai akuntan itu kan yang bikin ya, nggak boleh nih kita bikin nama akunnya asal-asalan. Misalnya biaya listrik nih kita bikin apa ya nama biayanya ya, biaya yang susah lah, orang nggak tahu ini biaya apaan sih sebenarnya ya. Nah, karena itu kita harus harus yang mudah dipahami, yang bahasa awam nih kita harus tahu akunnya kayak gitu. Nah, lanjut. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Udah paham ya? Insyaallah. Oke. Yang ketiga, dapat diuji atau reliabilitas. Nah, jadi ini untuk menunjukkan seberapa jauh informasi yang disajikan itu adalah akurat. Jadi, gini. Kalau misalnya di perusahaan, sebagai accountant, misalnya kita nyatet aja nih transaksi gitu kan. Nah, tahu dari mana itu benar apa enggak, bisa aja kan ada yang fraud, karena banyak kejadian kan terjadi fraud di dalam perusahaan karena dengan metode accounting kayak gitu. Karena itu butuhlah butuh auditor.
Nah, auditor itulah yang menguji ini informasi yang disajikan, informasi akuntansinya itu udah benar apa belum, kayak gitu. Nah, jadi auditor itu, yaitu contohnya yang saya pernah kerja itu di PwC, itu senior sebagai auditor, itu kerjanya adalah menguji informasi-informasi akuntansi dari sebuah perusahaan. Sehingga pendapat saya sama, oh ya ini udah benar gitu. Oh ya ini udah benar kok kayak gitu. Jadi berarti yang disajikan, yang dia kerjakan sama ini benar. Karena tidak jarang perusahaan-perusahaan itu bisa aja bikin kayak pendapatan fiktif gitu ya. Bisa aja bikin pendapatan fiktif. Dengan cara kayak gimana ya? Dengan cara bikin invoice yang fiktif gitu. Kan bisa aja dibikin di accrual dulu. Accrual bahasa SMA-nya apa enggak? Accrual juga ya? Halo, Karya. Accrual juga ya? Accrual juga. Oke. Suara Karya nggak ada. Oke, contohnya di accrual dulu. Teman-teman udah Kejadian yang sebenarnya ya? Oh iya, accrual itu kejadian yang sebenarnya. Oh iya, benar-benar accrual. Betul. Bukan kejadian yang sebenarnya sih. Iya, apa ya? Pokoknya dicatat dulu berdasarkan bukti-buktinya. Diakui dulu, nanti baru realisasinya kemudian. Iya, betul. Nah, Ini siapa ini? Sita ya? Iya, Bu Nuria. Oke, selamat datang Sita, Cativa. Nah, lanjut ya. Yang keempat itu adalah netral. Diam ya. Netral. Nah, informasi akuntansi itu harus bersifat netral dan tidak memihak pada siapapun. Gitu. Karena kan pengguna informasi akuntansi kan banyak banget ya. Selain orang di perusahaan, itu juga pemegang saham rely on informasi akuntansi itu di laporan keuangan. Jadi dia melihat perusahaan itu baik apa enggak kan dari laporan keuangan gitu. Karena itu tidak boleh memihak pada siapapun, tidak boleh menguntungkan misalnya direkturnya ataupun pihak-pihak lainnya. Jadi informasi akuntansi itu harus benar-benar netral dan ya tidak dicatat sebenar-benarnya. Lalu selanjutnya adalah lengkap. Nah, informasi akuntansi itu juga harus lengkap, mencakup semua kebutuhan para penggunanya gitu. Jadi semua harta, semua pengeluaran, semua pendapatan, semua kewajiban itu harus dicatat. Nggak boleh ada yang terlewat. Jadi karena itu harus lengkap. Jadi kalau misalnya jadi accountant itu emang harus harus teliti. Harus teliti lah gitu. Jangan sampai ada yang tidak tercatat. Baik. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Yang selanjutnya, yang keenam ya. Yang keenam itu tepat waktu. Nah, kenapa harus jadi informasi akuntansi itu atau laporan keuangan harus disajikan tepat waktu. Jadi kalau misalnya nih, nah misalnya nih kalau misalnya di company itu di perusahaan itu ada closing bulanan ataupun closing tahunan. Nah di situ nanti akan menghasilkan laporan keuangan bulanan ataupun keuangan tahunan. Nah jadi kalau misalnya kita udah dapat laporan keuangan bulanan nih, bisa untuk jadi pengambilan keputusan mengenai kita budget kita gimana ya, kayak gitu, pengeluaran kita kayak gimana, cash flow-nya kita kayak gimana. Nah, itu bisa untuk memprediksi beberapa waktu lagi, misalnya beberapa bulan yang akan datang gitu. Jadi karena itu harus tepat waktu, nggak boleh telat. Dan kalau misalnya nih kita misalnya kita perusahaan yang terbuka, maksudnya perusahaan terbuka itu adalah perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat. Nah, itu ada deadline-nya untuk melaporkan laporan keuangan kayak gitu, laporan keuangan tahunan ataupun kuarter itu kuartal. Nah, itu karena itu harus tepat waktu, nggak boleh lewat deadline. Habis itu dapat dibandingkan. Nah, dapat dibandingkan itu, jadi informasi akuntansi itu dapat dibandingkan dari satu periode dengan periode lain. Misalnya dari sekarang kan tahun 2020 ya, dapat dibandingkan nih posisi Juni 2020 dengan posisi Juni 2019. Jadi gimana cara bandingkannya? Oleh karena itu, semua nama-nama akunnya itu harus sama, nggak boleh beda. Jadi untuk
apa ya, harus ada jelas klasifikasi pengeluaran ini akunnya apa kayak gitu, dan itu harus konsisten digunakan. Nah, ataupun kita juga bisa bandingkan dengan perusahaan sejenis. Jadi kita pengen bandingkan kalau misalnya di perusahaan yang lain itu nama pengeluaran juga namanya pengeluaran gitu, expense gitu. Yang saya beban listrik ya beban listrik juga, karena itu bisa dibandingkan. Nah, sebelum kita lanjut ke profesi, ada pertanyaan kira-kira? Sebentar, cek dulu ya. Oh, suaranya katanya kecil tadi, Bu. Oh iya. Agak kecil. Bu. Gede nggak? Nah, udah agak kecil tadi suaranya. Ya, adakah Ini pertanyaan? udah denger kan? Tadi yang sudah dibahas oleh Kak Seli itu adalah tentang karakteristik kualitas informasi akuntansi. Nah, kan kemarin udah belajar, tadi juga sudah disinggung bahwa informasi akuntansi itu bentuknya biasanya laporan keuangan. Nah, dia punya beberapa karakteristik kenapa dia laporan keuangan yang baik, yaitu harus tadi ya tepat waktu, dapat dibandingkan dan lain-lain. Mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjut ke profesi? Belum ada ya. Oke, bisa dilanjut aja Sel. Nanti sambil menunggu pertanyaan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis profesi accountant. Nah, jadi ngantuk saya. Oke. Di sini ada 4 jenis profesi accountant. Yang pertama akuntan perusahaan. Nah, akuntan perusahaan itu dia mencatat transaksi semua yang ada di perusahaan. Nah, dia berfungsi sebagai Kak, kalau saya matikan ini gimana? Matikan apa namanya? Mau nyusuin sekali? Oh iya, nanti dilanjut aja ya. Enggak, bukan matikan Oh videonya. iya, matikan video boleh. Iya. Iya. Bentar ya. Ya, silakan. Iya, sayang. Said, sabar ya. Iya, dah aus dia. Iya. Mohon maaf ya, iklan sebentar ya. Iya. Oke, lanjut ya. Dengar nggak kira-kira? Oke ya, lanjut Kedengeran. Oke. Kita ngomongin tentang jenis profesi accountant. Nah, pertama itu ada akuntan perusahaan. Nah, itu accountant yang ada di dalam perusahaan ya, dia mencatat semua transaksi di perusahaan. Terus di dalam ada juga namanya internal auditor, dia juga sebagai auditor yang mengecek memeriksa pekerjaan. Ya, memeriksa pekerjaan yang di dalam perusahaan, dan juga ada juga yang bagian pajak ya. Biasanya kayak gitu. Nah, ini adalah akuntan perusahaan. Setelah itu yang kedua ada akuntan publik. Akuntan publik itu external auditor. Nah, ini biasanya dia akan mengecek kayak saya di PwC dulu, saya punya klien-klien. Nah, saya itu sebagai external auditor gitu. Jadi fungsinya adalah untuk mengecek apakah informasi akuntansi yang disajikan itu udah benar gitu ya. Nah, sebagai auditor independen. Jadi tidak ada berhubungan dengan perusahaan kayak gitu. Nah, sudah itu akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah ini ada yang namanya BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Setelah itu ada BPK, Badan Pengawasan Keuangan, terus ada di DJP juga, sama di KPK. KPK tahu ya, itu fungsinya ya. Dia ngecek transaksi yang ada di lembaga-lembaga pemerintah, dan kalau KPK itu kan khusus untuk yang terkait sama korupsi ya. Nah, setelah itu ada akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik sendiri itu dosen-dosen yang ada di universitas dan juga peneliti. Nah, jadi ini ini adalah 4 profesi accountant-nya. Nah, ada pertanyaan di sini kira-kira? Adakah pertanyaan? Jadi kalau akuntan publik itu biasanya disebutnya auditor ya? Iya, auditor. Iya, kenal auditor. Jadi tadi narasumber kita ini, Kak Seli, ada pengalamannya yang pertama bekerja di
kantor akuntan publik PwC sebagai senior auditor, maka pekerjaannya Kak Sally ini melakukan audit. Audit itu seperti memeriksa, tapi yang diperiksa adalah perusahaan lain. Nah, itu adalah namanya kantor akuntan publik. Jadi laporan keuangan atau informasi akuntansi perusahaan lain itu dicek. Tadi kan sesuai dengan kualitas informasi akuntansi yang telah dibahas sebelumnya, bahwa informasi akuntansi itu harus dapat diuji. Ya, siapa yang uji? Nah, inilah yang namanya akuntan publik atau auditor. Auditor, ya. Gitu. Jadi dia bukan kerjaannya memeriksa informasi yang sudah ada, sudah jadi, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya akuntan perusahaan itu yang membuat informasi akuntansinya. Gitu. Jadi auditor cuma ngecek, bukan cuma sih ya. Ya. Yang ngecek lah. Cek, secara gampangnya ngecek sama meriksa aja gitu ya. Iya. Mereka pusing kalau dijabarin. Memeriksa informasi akuntansi udah benar apa belum. Nah, setelah itu lanjut. Nah, ini kode etik profesi dari akuntan. Itu yang pertama adalah profesional. Nah, akuntan itu harus profesional dan tidak boleh harus netral lah. Dia tidak boleh ada kepentingan lah dalam melakukan pencatatan informasi akuntansi. Dan dia juga harus menjunjung tinggi kepentingan publik. Nah, kepentingan publik itu kalau misalnya perusahaan ini adalah perusahaan TBK. Jadi kalau perusahaan TBK yang sahamnya dijual, yang go public, yang sahamnya dijual itu berarti kan para investor kan butuh laporan keuangan ya, butuh laporan keuangan yang berarti akuntannya harus mencatat dengan benar kayak gitu, dan auditornya harus ngecek dengan benar kayak gitu. Jadi tambahin ya, takutnya mereka lupa pelajaran kelas 10-11. Tadi perusahaan TBK berarti perusahaan yang sudah go public, berarti yang sahamnya bisa diperjualbelikan ke masyarakat ya, sambil mengingatkan. Nah, berarti dia itu kan harus bertanggung jawab kepada masyarakat ya kan, kepada kepentingan publik. Oke, lanjut Sel. Oke, lanjut. Yang ketiga, berintegritas. Nah, berintegritas ini ya tidak boleh ada sebenarnya ya harus berintegritas tinggi karena ya kita dikasih kepercayaan ya sama publik, orang sangat rely on pencatatan dari kita kayak gitu. Karena itu kita tidak boleh mencatatnya asal-asalan kayak gitu. Terus objektif itu netral, terus kompetensi dan kehati-hatian. Nah, di sini kita mencatat informasi akuntansinya harus belajar dulu nih, harus sesuai dengan kompetensinya gitu, dan harus hati-hati, nggak boleh asal-asalan. Terus kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini kalau kalian kerja sebagai akuntan perusahaan ataupun sebagai auditor itu kalian tidak boleh memberitahukan informasi akuntansi tersebut ke orang selain orang yang tidak membutuhkan. Bukan orang tidak membutuhkan sih, selain orang yang di luar, even orang yang dalam perusahaan juga nggak boleh sebenarnya. Cuma orang-orang yang membutuhkan aja yang boleh tahu. Ya, karena nanti kalau misalnya kita membocorkan gitu ya, itu bisa kena sanksinya. Terus setelah itu harus mematuhi standar operasional yang berlaku. Nah, ini standarnya, kalau misalnya di Indonesia, standarnya adalah PSAK, Peraturan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, itu mencatat informasi akuntansi pun harus sesuai dengan PSAK gitu. Dan masing-masing akun itu ada PSAK-nya juga. Gitu. Ada aturannya ya? Ada aturannya, betul. Jadi, nambahin ya, takut pada agak bingung. Oh ya. Jadi ini yang kedua yang dibahas oleh Kak Sally adalah tentang profesi. Berarti profesi itu kan pekerjaannya ya, pekerjaan yang memerlukan keahlian di bidang akuntansi itu apa saja, ada 4 tadi ya. Nah, terus si profesi ini hampir sama dengan profesi-profesi yang lain, dia punya kode etik. Kode etik itu berarti apa? Semacam perilaku yang harus dipegang atau dimiliki oleh si profesi ini gitu. Jadi semacam aturan atau perilaku yang harus dimiliki oleh seorang akuntan adalah tadi yang sudah dijabarkan 7 tadi.
harus kerahasiaan, memegang kerahasiaan, terus tadi apa sesuai dengan standar dan lain-lain. Ya. Nah itu tadi udah ya Sel, itu ya? Ya, udah. Ya. Nah itu Ya. yang tadi disampaikan narasumber kita adalah tadi tentang profesi dan kode etiknya serta tentang kualitas dari informasi keuangan. Kita lihat kolom chat dulu. Tadi sepertinya banyak tapi Chat. Oke. ini ada pertanyaan dari Amalia Mufida. Ya. Kalau akuntansi bisa dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Maksud dari harus satu sistem itu gimana maksudnya? Apakah cuma dibandingkan tahun sebelumnya dan tahun yang sekarang itu keuangannya menurun atau tidak? Apakah cukup dengan itu? Terus maksudnya satu sistem itu bagaimana? Oh, oke. Apa tadi bisa dibandingkan kualitas informasi akuntansi? Oke. Maksudnya gini, kalau misalnya kita bisa membandingkan informasi akuntansi tahun lalu atau 2 tahun lalu dengan tahun sekarang, itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan di masa yang akan datang kayak gitu. Jadi misal kita pendapatan kita turun nih. Jadi kalau dibandingkan penjualan kita dari tahun ke tahun, misalnya dari 2 tahun ke belakang, 1 tahun ke belakang sama tahun sekarang tuh terus turun. Nah, kita di sini kita bisa jadi bahan diskusi nih bagi pihak manajemen. Ini kenapa ya turun kayak gitu? Pasti ada sesuatu hal kayak gitu. Karena itu harus bisa dibandingkan. Karena itu semua penjualan itu harus dicatat di satu akun, bukan satu sistem ya, satu akun yang sama kayak gitu. Jadi jelas gitu bisa apa? Kalau misalnya nih misalnya ada beberapa penjualan ya, misalnya perusahaan apa ya contohnya ya? Mau kasih contoh perusahaan, misalnya gini deh, ada perusahaan A, dia punya beberapa line bisnis, misalnya dia jual ini, misalnya dia jual software. Yang pertama dia jual software, yang kedua dia jual professional service. Professional service itu maksudnya layanannya gitu. Yes, misalnya layanannya kalau misalnya ada kerusakan atau gimana kayak gitu. Nah, itu pencatatannya di penjualan layanan. Nah, dua hal itu harus dicatat di akun yang berbeda. Jadi nggak bisa nih penjualan software kita catat ke penjualan layanan gitu. Karena itu kan akun yang berbeda ya. Jadi harus dicatat di akun yang sama terus bertahun-tahun. Jadi misalnya penjualan software dari tahun 2018 sampai 2020 ya semuanya dicatat di akun penjualan software. Penjualan layanan harus dicatat di penjualan layanan kayak gitu. Tidak bisa penjualan layanan kita taruh ke penjualan software kayak gitu. Jadi kita bisa melihat nih kita bandingkan dari tahun ke tahun. Kenapa misalnya penjualan softwarenya turun, tapi penjualan layanannya tinggi kayak gitu. Nah, jadi bahan diskusi kan sama manajemen. Ini kenapa ya penjualan softwarenya turun tapi penjualan layanannya tinggi? Oh, bisa jadi ternyata software kita sering crash misalnya. Nah, kayak gitu. Berarti ada masalah nih di software kita. Kita perlu upgrade kah atau kita perlu bikin ya intinya sih perlu upgrade ya biasanya, platformnya harus di-upgrade kah atau kayak gimana kayak gitu. Nah, itu contohnya. Jadi kalau misalnya kita bisa membandingkan dari tahun ke tahun ataupun bisa kita membandingkan dengan perusahaan lain, kalau misalnya kita membandingkan dengan perusahaan lain, kita bisa tahu, oh kok dia jadi penjualannya lebih tinggi ya? Kenapa ya? Berarti ada strategi yang dia tidak yang dia lakukan yang kita tidak tahu. Karena itu kita bisa melihat, oh kita butuh strategi seperti ini biar bisa penjualan kita lebih tinggi kayak gitu. Jadi karena itu informasi akuntansi itu sangat dibutuhkan untuk ya namanya angka uang gitu ya, sangat dibutuhkan oleh semua divisi sebenarnya. Jadi bahan diskusi untuk kepada divisi sales dan marketing kayak gitu. Contohnya nih. Gitu contohnya ya. Oke, terus ini nyambung pertanyaan yang tadi, berarti tadi ada yang masih agak berkaitan dengan pertanyaan tadi ya, Sel, yaitu berarti kalau ada perubahan, kan bisa dibandingin, terus kalau ada perubahan drastis,
ketika dibandingkan, terus diapain? Nah, itu berarti udah terjawab ya. Dari salah apakah pencatatannya, apakah apanya gitu. Nah, tadi jawab ya. betul. Ini Citagami, pertanyaan Citagami, kalau drastis itu yang salah siapa? Terus diapain? Nah, tadi sudah dijawab oleh Kak Seli bahwa ya dievaluasi, dicek apa namanya perbedaannya itu karena apa. Betul. Itu sudah terjawab ya Citagami. Lalu Iya, Ibu. untuk Hilmi bertanya semacam Ipo itu, nah ini Sally jagonya saham nih. Pasar perdana ya, itu tidak Ibu bahas ya. Siapa Hilmi? Nanti kita di luar forum. Sekarang ada lagi pertanyaan. Ada akuntan pendidik itu katanya meneliti. Emang kira-kira apa sih yang diteliti oleh peneliti akuntansi katanya? Oke. Nah, jadi misalnya gini nih. Kalau ntar kalian belajar statistik ya, ada istilahnya regresi di statistik. Nah, di situ kita biasanya itu akuntan pendidik itu bakal melihat misalnya ya, ini salah satu contoh, ketika pajak tax rate tarif pajak dinaikkan. Nah, itu bagaimana sih kepatuhan perusahaan misalnya, kepatuhan perusahaan untuk kepatuhan perusahaan terhadap pajak. Nah, itu salah satu contohnya aja, salah satu contoh ya. Karena akuntansi itu kan sangat luas juga ya. Ntar ada berkaitan sama GCG gitu, good corporate governance, ataupun bisa dengan pajak dan juga bisa dengan pajak. Nah, itu salah satu contoh penelitiannya. Jadi atau misalnya berkaitan sama apa ya? Contohnya misalnya berkaitan sama saham kayak gitu ya. Bagaimana pengaruh laba perusahaan terhadap harga saham, misalnya contoh. Nah, itu salah satu contoh penelitian sebenarnya. Dan itu biasanya dilakukan oleh dosen-dosen kayak gitu. Nah, sebenarnya ini bukan kapasitas saya juga, tapi itu salah satu contohnya aja. Jadi ya seperti itu. Salah satu contoh penelitiannya itu ya. Ya. Oke. Terus ini pertanyaannya nih mengenai akuntan publik, ya kan? Katanya tadi akuntan publik itu independen, tidak terikat oleh pihak lain atau oleh perusahaan lain. Nah, ini ada yang masih bingung nih, Kak Seli, kenapa? Emang untuk apa? Kalau apa informasi akuntansi itu kan udah dicek sama perusahaan itu sendiri. Untuk apa sih diperiksa lagi sama akuntan publik atau eksternal auditor? Nah, itu seperti itu pertanyaannya. Oke. Nah, jadi tuh ada ada perusahaan yang memang wajib diaudit. Itu ketentuan regulasi dari pemerintah. Misal contohnya perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham, itu harus diaudit. Karena maaf saya nambahin lagi sistem sekalian mekanisme kerjanya secara umum aja. Alur kerjanya akuntan publik secara umum aja. Gambaran. Ya. Nah, jadi ya itu. Jadi biasanya itu terkait dengan regulasi dari pemerintah juga. Contohnya misalnya ya kayak di perusahaan-perusahaan yang listed di bursa saham itu harus diaudit. Itu ada ketentuannya. Karena kan pemegang sahamnya kan banyak ya. Pemegang sahamnya tidak bisa langsung ngecek kan ke perusahaan ini pencatatannya benar apa enggak gitu. Karena itu dia butuh seseorang yang independen untuk memastikan pencatatannya itu benar kayak gitu. Nah, itu sudah menjawab belum yang pertanyaan pertama? Udah ya? Sudah. Jadi, Oke. Yang kedua, nambahin. Jadi memang sudah dicek oleh perusahaan itu sendiri. Yang tadi namanya internal audit, ya kan? Ya. Nah, baru untuk memastikan tadi karena banyak kepentingan, ibaratnya penilai atau penguji yang benar-benar bisa dipercaya ya, itu akuntan publik itu. Nah, sebenarnya kalau internal audit itu lebih ke operasional perusahaan itu sudah sesuai, gitu, ya. sesuai dengan standar, ya, sesuai dengan standar SOP apa belum kayak gitu. Kalau akuntan publik itu lebih ke PSAK-nya, peraturan standar akuntansinya.
Peraturan standar akuntansinya dia sudah comply apa belum kayak gitu. Terus kalau cara kerjanya ya Kak ya, cara kerja Alur-alur kerja. alur kerjanya. Nah, kalau alur kerjanya biasanya kita aku agak lupa. Udah lama nggak ada auditor. Ini ada pertanyaan, jadi nyambung tadi anak-anak ada yang bertanya, jadi biar nyambung karena bahas akuntan publik ditambahin. Ya, jadi biasanya tuh kita harus pertama understand bisnis perusahaan, bisnis modelnya kayak gitu, akun-akun perusahaan, siapa yang berwenang untuk menandatangani dokumen-dokumen penting gitu. Nah itu kita biasanya ada tahap understanding, itu tahap planningnya pertama. Habis itu kita harus ngecek internal kontrolnya. Nah ngecek internal kontrolnya itu kayak gimana sih? Jadi kan perusahaan itu punya sistem ya, punya sistem. Kita harus ngecek sistem itu udah berjalan sesuai yang sebenarnya apa belum, udah sesuai SOP apa belum kayak gitu. Jadi misalnya nih yang bisa otorisasi adalah Bapak A gitu. Tapi ketika kita lihat di sistem, kok ternyata ada orang lain yang bisa otorisasi. Berarti kan ada kontrol yang tidak jalan kayak gitu. Jadi karena itu kita ngecek dulu nih kontrolnya kayak gimana. Nah kalau udah dicek kontrolnya, ternyata kontrolnya baik misalnya ya, kontrolnya baik, baru kita istilahnya test of details. Test of details itu kita ambil sampling. Kita ambil sampling dari setiap akun. Biasanya penentuan ngambil sampling berapa atau ya berapa banyak itu biasanya ada sistemnya sih. Kalau di setiap kantor akuntan publik itu ada softwarenya sendiri lah, mau ngambil yang sampling yang mana kayak gitu. Setelah misalnya nih di samplingnya itu udah benar semua, berarti nggak ada masalah, berarti pencatatannya udah benar kayak gitu. Jadi akuntan publik itu mengeluarkan opininya adalah unqualified, wajar tanpa pengecualian. Nah, wajar tanpa pengecualian. Jadi, tapi kalau misalnya nih di sampel itu ada yang salah. Nah, dilihat dulu ini material apa enggak. Jadi material itu maksudnya kalau misalnya misalnya kesalahan itu tidak signifikan ya, tidak signifikan terhadap laporan keuangan, itu biasanya ya udah di-pass aja, dibiarin aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya material itu harus ada adjustment, harus ada disesuaikan lagi nih. Misalnya pencatatannya ternyata lebih rendah daripada yang dia catat sebenarnya. Karena itu harus di-adjustment lagi kayak gitu. Nah, itu sih kerja akuntan publik ya. Kira-kira menjawab kriteria tidak signifikan atau tidaknya bagaimana, Kak? Itu biasanya ada apa ya? Materiality itu ada rumusnya sih, cuma aku agak lupa sih. Nah itu biasanya ngelihat dari total aset ataupun dari total pendapatannya, itu berapa persen? Itu agak lupa sih sebenarnya, karena udah lama juga. Persentase dari harta yang dimiliki perusahaan dengan pendapatan. Nah itu ada hitung-hitungannya. Kalau misalnya katakanlah pendapatannya 50 juta ya, kalau cuma beda 50 perak begitu ya Sel ya? Ya udahlah, itu bisa dipas diabaikan. aja. Ya seperti kalau itu. bedanya 5 juta, kan lumayan ya, signifikan ya. Iya. Karena itu harus dilakukan penyesuaian. Nah itu sudah menjawab pertanyaan Dewi Puspa ya. Kalau tadi Dewi Puspa bertanya tentang masalah kesalahan kecil itu harus bagaimana. Lalu mau nambahin nggak? Karena auditor itu tidak memberikan opini absolut benar, tapi dia memberikan wajar tanpa pengecualian. Jadi ya dia cuma based on sampel pun sebenarnya dia juga ngambilnya juga hati-hati, ada juga gitu. Jadi kalau misalnya beda-beda 50 perak kan itu ya udahlah, kan dia tidak benar absolut kan gitu. Nah, itu pertanyaan tentang akuntan publik ya. Terus opininya itu emang sebegitu hebatkah opini dari dari kantor akuntan publik? Kira-kira dampaknya buat perusahaan apa gitu? Oke. Ya itu cukup hebat ya, cukup signifikan ya menurut aku. Misalnya nih perusahaan yang opini dari auditornya adalah qualified, yaitu wajar dengan pengecualian gitu, atau unqualified with notes, wajar tanpa pengecualian. Jadi yang
paling tinggi, yang paling bagus, yang paling bagus itu yang paling bagus itu adalah WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah, atau kalau bahasa Inggrisnya unqualified. Nah, itu berarti ya secara sampling pun dia udah sesuai, udah comply. Setelah itu dia juga kalau misalnya ada misstatement, ada salah-salah sedikit juga nggak material kayak gitu. Tapi kalau misalnya qualified gitu ya, qualified, nah berarti itu ada sesuatu nih sebenarnya. Misalnya dia punya anak perusahaan tapi anak perusahaannya itu nggak ada informasi akuntansinya, padahal ada transaksi di situ. Nah itu biasanya auditor pasti juga nggak akan berani ngasih opini unqualified ya, wajar tanpa pengecualian, karena kan dia juga punya kode etik ya. Kan kalau misalnya dia salah mengaudit, dia juga bisa dicabut CPA license ya gitu. CPA license ya, gitu. Pakai bahasa Indonesia ya? Sertifikat akuntan publik. Akuntan publik ya. Oke, jadi akuntan publik ini nggak sembarangan ya, mereka punya sertifikat. Punya sertifikat. Makanya opini mereka begitu sangat diperhatikan, didengarkan oleh berbagai pihak yang punya kepentingan, gitu ya. Lalu pertanyaan lagi, ini ada pertanyaan, apa bedanya manajer keuangan dengan akuntan? Itu sepertinya lebih cocok ke pembicara kedua ya, ke narasumber kedua ya. Jadi Ibu simpan dulu dari Siti Nurhaliza, apa bedanya manajer keuangan dengan akuntan? Terus ada pertanyaan lagi tentang kode etik harus sesuai PSAK, ketentuan PSAK gimana? Mungkin siapa yang bikin gitu, Sel, gitu aja. Siapa yang bikin, dan diantaranya isinya apa aja gambarannya, garis besarnya. Kalau PSAK itu dibikin oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, itu gambarannya aja ya. PSAK itu saya banyak banget. Jadi misalnya PSAK 1 itu misalnya contohnya, itu PSAK 1 apa ya, laporan keuangan kalau nggak salah. Terus ada yang PSAK yang mengatur tentang aset tetap, misalnya penyertaan aset tetap itu aktiva tetap, harta kayak gitu. Ada yang PSAK juga yang mengatur tentang pendapatan misalnya kayak gitu. Intinya sih semua akun-akun itu ada metode pencatatannya gitu. Contohnya satu apa ya? Contohnya, misalnya contohnya kalau yang cocok ya. Contohnya PSAK tentang aktiva tetap. Nah, aktiva tetap itu kan ntar adik-adik juga belajar kan tentang aktiva tetap itu bisa bisa didepresiasi kan. Nah, kan ada metode-metode depresiasi yang sesuai PSAK. Misalnya strike line method, terus double declining. Bahasa Indonesianya apa nggak strike line nggak? Garis lurus. Garis lurus. Ya, metode garis lurus, terus ada metode double declining. Nah, kayak gitu. Itu salah satu contoh isi PSAK dari aset aktiva tetap kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik pengen nih amortisasi aset tetapnya itu nggak sesuai strike line atau double declining, ya itu berarti sudah melanggar PSAK. Misalnya nih kita punya metode sendiri gitu, nggak boleh ya? Nggak bisa, iya nggak bisa. Harus saklek banget nih, kalau akuntan itu emang harus saklek sih gitu. Ya, nanti untuk kita sih nggak belajar penyusutan, metode penyusutan karena tidak ada di kurikulum. Ibarat nggak apa-apa. Pokoknya itu aturannya ada di PSAK. Nah, PSAK itu yang membuat adalah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Berarti IAI ini juga yang memantau etika akuntan ya. Iya, betul. Jadi etika akuntan nih, kalau ada akuntan nakal itu yang mengawasi dan menindaklanjuti mungkin ya, bisa jadi adalah IAI. Iya, betul. Oke. Pertanyaan lagi, setelah dicek auditor, apakah ada proses lagi atau diberikan langsung kepada pengguna informasi akuntansi? Begitu pertanyaannya dari Jannati. Biasanya langsung dikasih ke pengguna akuntansi, pengguna informasi akuntansi. Contohnya pemegang saham gitu, dia langsung dikasih saham. Atau perusahaan yang go public tadi yang di bursa itu langsung disubmit ke Bursa Efek. Nah,
kita pemegang saham nih, misalnya kita punya saham ya, karena masyarakat punya saham, itu bisa langsung mengakses di Bursa Efek. Jadi tidak ada proses lagi sih. Jadi apa namanya langsung ya sudah selesai ya. Iya, udah selesai. Oke, sepertinya pertanyaan untuk itu sudah. Oh, ini ada lagi. Ada lagi. Tapi ini sebenarnya bisa dijawab itu nggak semua perusahaan itu go public ya? Iya, tidak semua perusahaan go public ya, Sally ya. Iya betul. Nah, kamu kalau yang go public itu dia biasanya ada sahamnya diperjualbelikan di Bursa Efek. Itu namanya perusahaan yang go public. Berarti masyarakat siapapun bisa berjual beli atau membeli atau menjual saham perusahaan tersebut. Itu yang namanya perusahaan go public. Nah, kalau misalnya perusahaan yang tidak go public, pemegang sahamnya siapa? Pemegang sahamnya ya biasanya ya masih orang dekat. Ya, pasti ada sih. Jadi semua perusahaan pasti punya pemegang saham, mau go public ataupun mau private. Cuma bedanya yang punya biasanya bisa diperjualbelikan apa enggak di bursa saham. Gitu ya. Oke, sepertinya di chat box tidak ada pertanyaan lagi, kecuali yang tadi ada yang di pending ya. Mudah-mudahan udah terjawab semua ya. Oh, ini Dela Maria. Oh, kayaknya tadi untuk Dela Maria pertanyaannya sudah terjawab ya. Contoh hasil auditor eksternal digunakan untuk apa dan untuk siapa? Tadi sudah terjawab, digunakan untuk mengambil keputusan para pemegang kepentingan, begitu ya? Itu adalah, jadi dia biar benar-benar yakin mau ngambil keputusan apa, dia harus butuh opini dari akuntan publik. Itu biar lebih safe aja. Ya. Ada pertanyaan lagi kah? Wah, Said sudah tidur sepertinya. Iya. Dia tidur di tengah-tengah diskusi. Sepertinya tidak ada ya? Oke. Baik, kalau tidak ada, Sally mau meninggalkan room langsung apa mau dengerin dulu? Ada kerjaan lain. Ada kerjaan lain. Langsung meninggalkan ya. Ya, okay. Nanti PowerPoint-nya izin boleh di-share ke anak-anak. Boleh ya, nanti akan di-share ke anak-anak juga. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti mungkin ke pembicara kedua. Oke. Makasih ya Sally, nanti kita ber-WA-WA-an di belakang. Oke, ya. Terima kasih banyak ya. Dadah Sally. Dadah. Terima kasih Kak Sally. Dadah. Oke.